Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafil muhimmat wa kashifil mudlahimat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i khairul mahlukat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi sadat. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Wakil Pimpinan Pondok, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pembina Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah yang saya hormati, serta para orang tua santri Aliyah maupun Sanawiyah yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian, para santri baru Madrasah Sanawiyah dan Aliyah yang saya banggakan dan cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada pagi hari ini kita sempat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti ta'aruf dan zikir Pondok Pesantren Al-Mubarak DDI Tobaraka, sekalipun hanya melalui virtual karena adanya virus corona yang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, karena memang ada ayat dalam surah Al-Baqarah 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tulku biaidikum ilah tahlukah. Janganlah kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Dalam kaidah fikih dikatakan la darara wa la dirara. Jangan kamu bahayakan dirimu dan juga jangan membahayakan orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya kaidah fikih dan ayat ini, kami di Pondok Pesantren Al-Mubarak DDI Tobaraka mengadakan tazkir, ta'aruf dan zikir untuk santri baru yang jumlahnya kurang lebih 420 santri-santri baru tingkat Madrasah Sanawiyah dan Aliyah dilaksanakan secara virtual. Oleh karena itu, para pembina, para orang tua santri dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan, orang tua sangat mendambakan anak-anaknya sukses dalam hidupnya, bukan hanya sukses dari segi materi, tapi lebih-lebih sukses dalam kehidupan sehari-hari, di mana diharapkan agar anak-anaknya kelak bisa menjadi anak yang taat, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, patuh terhadap agamanya, jujur, tawadu, sehingga itulah merupakan salah satu sebab orang tua kita memasukkan anak-anaknya belajar di Pondok Pesantren Al-Mubarak DDI Tobaraka ini, karena memang Pondok Pesantren Al-Mubarak DDI Tobaraka bukan hanya mendalami ilmu-ilmu agama, tapi juga di samping itu kita mempelajari ilmu umum dan berbagai keterampilan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kehadiran anak-anakku, para santri baru di Pondok Pesantren Al-Mubarak DDI Tobaraka ini bisa mewujudkan harapan, dambaan kedua orang tua kita, minimal menjadi anak soleh, solehah. Nah, tentu untuk mewujudkan
dambaan harapan orang tua ini, anak-anakku sekalian perlu mengetahui bahwa salah satu sumber atau yang bisa mengakibatkan anakku sukses ataupun gagal itu ditentukan oleh teman atau sahabat di mana kita berada di pondok pesantren ini. Oleh karena itu, saya harapkan kepada anak-anakku semua supaya pintar-pintarlah mencari sahabat, mencari teman, agar supaya kita bisa berhasil betah tinggal di pondok ini. Menurut Imam Al-Ghazali, Syekhul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa santri-santri baru atau santriwati itu terbagi kepada 4 golongan. Pertama, ada santri pintar dan rajin. Pintar dan rajin. Rajin membaca, rajin belajar, rajin ke sekolah, rajin ke masjid, rajin beribadah, taat dan patuh kepada pembina. Maka santri seperti ini namanya santri unggulan. Inilah yang mesti kita jadikan contoh, jadikan sebagai teman, sahabat dalam pondok pesantren, agar supaya kita bisa sama seperti mereka. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada santri pintar tapi malas. Maca neyekia makalasi. Maka santri seperti ini jangan kita jadikan sebagai teman, tapi mesti kita selalu nasihati, ingatkan, mudah-mudahan dia berubah. Kemudian yang ketiga, ada santri bodoh tapi rajin. Mabeleng neyakia mati nuru. Rajin ke masjid, rajin beribadah, neyakia lambat loading. Kurang pemahaman. Maka ini juga bagus kita jadikan sebagai teman. Karena insya Allah kalau memang dia tetap belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah suatu saat pasti dia berubah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu manusia waktu itu berputar di kalangan manusia. Mungkin saja pada waktu kelas 1, kelas 7, kelas 10 masih kurang paham. Tapi karena dibarengi dengan kesungguhan, kerajinan, insya Allah pasti bisa berubah dan bisa mendapatkan ilmu sesuai yang diharapkan oleh kedua orang tua dan juga kepada pembina. Kemudian yang keempat, ini yang paling parah dan sedapat mungkin jangan dijadikan sebagai teman santri-santriwati seperti ini, yaitu bodoh dan malas. Ia tahu nama kutu, ia tahu nama beling. Kenapa? Karena dia menganggap semanan nih, dia sombong, dia membanggakan dirinya, akhirnya dia tidak mau belajar, netuangi wialena. Mungkin karena dia memiliki kelebihan harta atau dan lain sehingga semuanya dipandang enteng. Maka orang seperti inilah yang biasanya mengakibatkan santri ini berhenti di tengah jalan ataukah tidak sukses, tidak berhasil, tidak mendapatkan apa yang diharapkan oleh kedua orang tua kita. Oleh karena itu, sekali lagi harapan kami kepada para anak-anakku semua, bahwa marilah kita memanfaatkan waktu kita belajar di pondok pesantren ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita ini adalah manusia pilihan.
pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena betapa banyak anak-anak yang tamat SD, ada yang tamat MI, SMP, Sanawiyah, tapi kitalah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang di pondok belajar atau mendalami ilmu-ilmu agama. Karena memang di dalam surah At-Taubah ayat 122 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum iza raja'u ilaihim." Ya. Hendaklah di antara kalian, atau mengapa tidak ada di antara kalian di dalam suatu daerah, suatu kampung keluar untuk mendalami ilmu agama. Kemudian liyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim, memberikan peringatan, pulang ke kampungnya untuk memberikan peringatan terhadap agama, terhadap ilmu-ilmu agama yang bermanfaat, terhadap keluarganya, terhadap sekampungnya. Ya. Nah, tentu anak-anakku sekalian, bagaimana kita ini warga Darul Da'wah wal Irsyad. Ya, sebab tentu kita ketahui bahwa Pondok Pesantren Al-Mubarak ini di bawah naungan organisasi Darul Da'wah wal Irsyad. DDI adalah singkatan dari Darul Da'wah wal Irsyad. Ya. Apa itu Dar? Adalah tempat, kemudian dakwah adalah mengajak, mendakwah, ya. Kemudian wal irsyad memberi petunjuk. Jadi Pondok Pesantren Al-Mubarak ini termasuk merupakan tempat untuk berdakwah atau mengajak orang-orang ke jalan yang benar serta memberikan petunjuk, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu anak-anakku para santri, bagaimana mau kembali ke kampungnya untuk berdakwah sebagai santri Darul Da'wah wal Irsyad, sebagai misi kita. Kalau kita tidak punya ilmu, kurang ilmu kita, maka oleh karena itu dalamilah, belajarlah dengan baik, pergunakan waktu sebaik-baiknya, ikuti petunjuk para pembina kita apa yang diarahkan. Sekalipun untuk sementara ini kita belum bisa bertatap muka, tapi belajar daring atau belajar jarak jauh, belajar online, mudah-mudahan ya, setelah Lebaran nanti ya, kita sudah bisa bertatap muka seperti biasa. Nah, tentu sangat diharapkan ya, agar supaya anak-anakku semua tetap menjaga protokol kesehatan, senantiasa mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Nah, inilah harapan kami kepada anak-anakku semua, para pembina dan para santri-santri baru. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berberkah, agar supaya harapan dambaan kedua orang tua kita bisa terwujud menjadi anak soleh solehah. Nah, saya kira demikianlah merupakan pengantar dari kami. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.